Bab 1791. Valerio, apakah kau memaksaku menggunakan kekerasan padamu? Tidak, aku hanya mengatakan kebenaran. Valerio, jangan pikir aku takut padamu. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Keluarga Velowes adalah keluarga yang hampir runtuh dan akan segera menjadi sejarah. Beraninya kau sombong di depan keluargaku. Sungguh bercanda, kata Cohen sambil mencibir. Cohen, aku selalu menghormatimu karena kau seniorku, tapi jangan merasa tidak puas dengan keuntungan kecil. Kecuali Holyrood milik Sa, 4 perusahaan dagang lainnya berukuran serupa. Kesulitan yang dihadapi keluarga rekan-rekan hari ini akan menjadi apa yang Anda hadapi besok. Kau tidak bisa berpuas diri terlalu lama. Valerio berdiri dan berkata dengan keras. Perkataan Cohen menyentuh titik sensitif keluarga Velowes. Masalah-masalah yang dihadapi keluarga sesama saat ini pada dasarnya telah diketahui oleh semua kekuatan yang agak mencolok di Kerajaan Bintang. Itulah sebabnya kinerja Treasure Trove menurun drastis selama bertahun-tahun. Valerio tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal ini. Bukan karena dia tidak kompeten. Itu hanya tren umum saat ini. Para Grandmaster semuanya mencoba mencari solusi, tetapi mereka belum melihat hasil apapun. Tentu saja mereka tidak tertarik bertanya tentang keluarga dan Treasure Trove. Haha, Valerio, kata-katamu sungguh menggelikan. Bagaimana mungkin keluargaku bisa dibandingkan dengan keluargamu? Bahkan jika kita akan menghadapinya, keluargamu sudah tiada, dan kamu tidak akan memiliki warisan apapun. Lagi pula, bagaimana kau tahu bahwa keluargaku tidak akan mencapai puncak dalam waktu lama ini? Kata Cohen sambil tertawa keras. Kamu ingin mencapai puncak, berhentilah bermimpi. Jika menyerupai itu, bagaimana keluargaku bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Ditambah lagi, Star Kingdom telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi berapa banyak orang yang berhasil mencapai puncaknya? Hanya karena keluargamu tidak bisa, bukan berarti keluargaku tidak bisa. Kau, jika berita yang kudengar benar, Archimedes dan Cornelius adalah pewaris pertama dan kedua dari keluargamu, kan? Kamu masih ingin mencapai puncak dengan kualitas keturunanmu. Lucu sekali. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia mengabaikan wajah muram Cohen dan Dax dan melanjutkan, alasan mengapa keluarga kalian bisa sampai ke titik ini adalah karena seorang wanita. Keluargaku tidak punya kebiasaan bergantung pada wanita. Valerio tahu bahwa jika keluarga Lightfoot tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini, mereka akan berselisih dengan keluarga Velowes. Karena memang begitulah adanya, dia tidak perlu menahan diri lagi. Keluarga Velowes tidak akan kelangsungan hidup David. Semakin banyak Valerio berbicara, semakin gelap wajah Cohen. Setelah dia menyelesaikan perkataannya, wajah Cohen menjadi sangat gelap dan menakutkan. Keluarga Lightfoot baru mendapatkan status mereka sekarang setelah menikahkan salah satu keturunan perempuan langsung mereka ke dalam keluarga Ginger dan menggunakannya untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, Valerio tidak salah ketika mengatakan mereka mengandalkan seorang wanita. Namun, tidak masalah jika dia mengatakan hal ini di belakang keluarga Lightfoot. Namun, dia adalah orang pertama yang berani mengatakan hal ini di depan seorang suci dari keluarga Lightfoot. Valerio Velowes, Anda bertanya. Cohen meludahkan dengan gigi terkatup dan menampilkan energinya sebagai seorang Saint. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Valerio dengan kecepatan kilat. Dia tidak dapat menahan diri lagi. Beraninya Valerio menghina keluarganya. Sekalipun Cohen menyakiti Valerio sekarang, keluarga Velowes tidak akan berani bersuara. Namun, Cohen tidak berencana membunuh Valerio. Keluarga Velowes sudah dalam kesulitan tanpa jalan keluar dan mereka tidak punya banyak waktu. Keluarga Lightfoot tidak ingin keluarga Velowes melakukan serangan balik saat di ambang kematian. Namun, Cohen tetap harus memberi pelajaran pada Valerio. Karena Cohen adalah seorang Saint, Valerio sang Saint parsial tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi di depannya. Saat Cohen hendak menyerang, dia merasakan energi Saint lainnya. Ketika energi kedua itu melanda, badai tak kasat mata tercipta di dalam ruangan, menyebabkan Valerio dan Dax, para Saint sebagian,
merasakan dengungan di kepala mereka. Pada saat yang sama, pihak lain meraih tangan Cohen. Bab 1792. Saat keduanya bersentuhan, mereka langsung mundur. Setelah mereka menenangkan diri, Cohen menoleh dan meludah dengan gigi terkatup. Roal. Orang yang menyelamatkan Valerio tentu saja Grandmaster Roal dari keluarga Fellowes. Kali ini, ia berencana untuk menunggu David menyelesaikan misinya, bertemu tuannya David, dan kemudian kembali. Ya, ini aku. Lama tak berjumpa, Cohen, kata Roal sambil berdiri di samping Valerio. Aku heran mengapa seorang Saint yang setengah hati seperti Valerio berani bersikap sombong di hadapanku. Sekarang aku tahu kaulah yang memberinya keberanian. Cohen, kamu tidak boleh berkata begitu. Keluargaku tidak pernah menindas siapapun, tetapi kami juga tidak akan membiarkan siapapun menindas kami, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Oh, aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelamatkan diri saat keluarga Palmore menindasmu. Ini bisnis kami, dan Anda tidak punya tempat untuk mengomentarinya. Roal, kau datang tepat waktu. Aku ingin bertanya apa maksudnya ini. Aku di sini untuk mendapatkan informasi tentang seseorang yang membunuh ahli waris keluargaku, tetapi mengapa kau menghentikanku? Apakah kau bersekongkol dengannya? Geram Cohen. Cohen, kamu harus memberikan bukti jika kamu pikir kita berkolusi dengannya. Kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkan, jawab Roal. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu menghentikan kami? Mengapa saya harus memberikan informasi VIP paling terhormat dari Treasure Trove? Baiklah. Roal, kau bahkan tidak bisa melindungi keluargamu lagi. Apa kau benar-benar ingin berselisih dengan kami? Apa kau tidak khawatir akan mempercepat kehancuranmu? Karena kau tahu kami bahkan tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Apakah kau ingin kami menyeretmu bersama kami juga? Karena kami tidak punya jalan keluar, mengapa kita tidak bertarung saja? Bagaimana menurutmu? Cohen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Roal. Bukan mereka saja, bahkan Valerio dan Dax pun saling melotot. Begitu saja, kedelapan mata keempat orang itu terpaku satu sama lain. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Kedua belah pihak memiliki pertengahan pra-Saint dengan sebagian Saint. Setelah beberapa saat, Cohen berbalik dan merobek ruang untuk pergi. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak peduli apa yang dia katakan hari ini. Tampaknya keluarga Fellowes bertekad untuk melindungi David. Siapa anak itu? Mengapa keluarga Fellowes sangat menghargainya? Sekalipun saya mengambil tindakan sekarang, kedua belah pihak akan menderita. Ketika Dax melihat sang Grandmaster memasuki celah angkasa, dia segera mengikutinya. Ketika keduanya pergi, ruangan kembali sunyi. Val, kamu baik-baik saja? Tanya Roal. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku, Grandmaster, jawab Valerio. Kali ini kita benar-benar berselisih dengan keluarga Lightfoot. Keadaan akan tampak lebih buruk bagi kita sekarang, jadi kuharap David akan mengejutkan kita. Jika tidak, ini akan menjadi kehilangan besar, keluh Roal. Jangan khawatir, Grandmaster. Saya tahu Master David akan membantu kita. Baiklah, aku hanya bisa percaya padanya sekarang. Bagaimanapun, dialah satu-satunya kesempatan yang dimiliki keluarga kita setelah bertahun-tahun. Oke, ada kabar terbaru dari pihak Alba. Grandmaster, perkembangannya berjalan cepat dengan dukungan penuh Treasure Trove. Saya rasa kami akan dapat memenuhi permintaan Master David segera. Baguslah, karena dia punya uang, maka kamu harus memberinya semua sumber daya keluarga. Ingat, kita harus mempersingkat waktu yang dibutuhkan semaksimal mungkin. Saya mengerti. Saya akan menghubungi Alba nanti. Namun, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Lightfoot? Mereka tidak akan berhenti sekarang karena dua ahli waris mereka telah meninggal. Kita akan menunda mereka semampu kita. Hapus semua jejak David. Bahkan jika dia akhirnya terungkap, kita akan melakukan yang terbaik. Aku yakin dia tidak akan menyalahkan kita. Baiklah, Grandmaster. Saya akan melakukannya sekarang. Teruskan. Bab 1793. Meskipun keluarga Lightfoot menderita kekalahan dan tidak mendapatkan informasi David,
mereka menolak menyerah begitu saja. Mereka telah mengutus Grandmaster Saint Realm mereka, jadi jika mereka kembali dengan kecewa, bagaimana keluarga itu akan terus menunjukkan wajah mereka. Saat ini, dunia luar sudah mulai bergosip tentang keluarga Lightfoot. Jika mereka tidak menemukan pembunuhnya, keluarga Lightfoot akan terlalu malu untuk meninggalkan rumah di masa depan. Bagi Cohen, semakin keluarga Fellowes melindungi David, semakin mencurigakan hal ini. Karena mereka tidak dapat memulai dari keluarga Fellowes, mereka akan memulai dari tempat lain. Ada begitu banyak orang di pelelangan itu, jadi jika mereka dapat menemukan orang-orang yang duduk di sebelah David, mereka mungkin dapat menemukan sesuatu tentang David. Mustahil bagi manusia yang hidup dan bernapas untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun. Alasan Cohen tidak ingin melawan Roald bukanlah karena dia takut. Kekuatan mereka hampir sama. Oleh karena itu, jika mereka mulai bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Kuncinya adalah meskipun keluarga Fellowes mengalami kemunduran, mereka masih berkuasa. Mereka memiliki 3 Grandmaster True Saint Rank. Meski 2 di antaranya terluka parah, 1 lainnya sedang dalam puncak performanya. Ditambah lagi, mereka juga memiliki beberapa prasanto. Susunan pemain ini tidak lemah sama sekali. Jika keluarga Fellowes benar-benar bermaksud menjatuhkan keluarga Lightfoot seperti yang dikatakan Roald, keluarga Lightfoot akan menderita. Yang satu merupakan keluarga yang tidak memiliki harapan sementara yang lain merupakan keluarga yang makmur. Jadi, mengapa Cohen harus merendahkan diri ke level mereka? Ketika keluarga Palmore menekan keluarga Fellowes dan mengambil alih Treasure Trove, keluarga Lightfoot kemudian akan memberi mereka serangan mematikan. Hal ini sejalan dengan minat keluarga Lightfoot. Asosiasi Orang Suci menyatakan bahwa orang suci tidak diperbolehkan bertarung di Kerajaan Bintang. Namun, itu di masa lalu. Kini, sebagian besar Kerajaan Bintang tahu bahwa agar keluarga Palmore dapat menekan keluarga Fellowes dan mengambil alih Treasure Trove, sapi perah mereka, orang suci-suci keluarga Palmore, yang juga merupakan wakil dari Asosiasi Orang Suci, mulai mengusulkan untuk memperbolehkan orang suci bertarung dengan orang suci lainnya ketika hal itu dibutuhkan dan ketika hal itu tidak akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Dikabarkan bahwa wakil kepala lainnya telah menyetujui usulan ini. Setelah aturan ini disahkan, para Saint kini dapat bertarung di Star Kingdom lagi. Bagaimanapun, itu terserah mereka apakah ada konsekuensi serius atau tidak. Nah, usulan itu masih saja melekat di kepala. Kepala itu mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dengan tekanan dari beberapa wakil kepala orang suci-suci. Lagi pula, kepala itu juga merupakan seorang santo suci. Selanjutnya, keluarga Lightfoot akan menggunakan metode lain untuk mulai mencari informasi David di West End. Kapan pemuda itu datang ke benua suci pusat? Dari mana dia berasal? Kekuatan apa yang ada di belakangnya? Di mana dia sekarang? Itulah semua pertanyaan yang ingin diketahui keluarga Lightfoot. Untungnya, Valerio telah menghapus semua aktivitas David sebelumnya, jadi tidak banyak petunjuk yang tersisa. Begitulah, kedua keluarga itu mulai bertarung satu sama lain secara rahasia di West End. Satu pihak mencari jejak David sementara pihak lain menghapus semua jejak David. Kedua keluarga tersebut sebelumnya pernah mengalami beberapa konflik berskala kecil. Karena kedua keluarga mempunyai pertimbangan masing-masing, konflik tidak meningkat menjadi pertempuran berskala besar. Namun, setelah ini, keluarga Fellowes dan Lightfoot telah sepenuhnya melupakan semua kepura-puraan keramahan. Begitu ada kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk memaksa pihak lain ke jalan buntu. Kedua belah pihak saling mendominasi dan tak terkendali, dan mereka menarik perhatian hampir semua orang di benua suci pusat. Keluarga Lightfoot dan Fellowes bukanlah keluarga yang tidak dikenal. Mereka bisa dianggap sebagai keluarga teratas di benua suci tengah. Bahkan di Kerajaan Bintang, mereka berdiri kokoh di tingkat kedua. Bab 1794. Kedua keluarga itu berada pada posisi kedua setelah 6 pasukan teratas yang memiliki orang suci. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua keluarga itu sangat menarik. Semua orang menunggu untuk menyaksikan drama yang terjadi. Alba juga tahu tentang keluarga Lightfoot yang mencari David dari Valerio.
David adalah satu-satunya orang yang tidak tahu hal ini. Setiap hari, dia mengunci diri di kamar dan tidak keluar. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menonjolkan diri. Berkat kerja keras Alba beberapa hari ini, ia segera menghabiskan puluhan triliun dolar bintang untuk David, memberi David lebih dari 100.000 poin mewah. Pada saat ini, David membuka matanya di tempat tidur dan menghembuskan napas. Ada senyum di wajahnya. Baru saja dia meningkatkan tubuhnya ke level prasanto 6. Lalu dia melirik panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,187,187,462 star dollars. Isi, level prasein 6, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, level prasein 1, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Pertarungan, Sein Realm Mid Prasein Rank. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 6.080. Sekarang dia sudah berada di pertengahan prasanto. Dilihat dari kecepatannya, hanya butuh 2 atau 3 hari baginya untuk meningkatkan tubuhnya ke level prasanto 10 dan menjadi puncak prasanto. David tidak menyangka Alba begitu menakjubkan. Dia telah menghabiskan 15 triliun dolar bintang dalam waktu yang singkat. Ini di luar dugaannya. Jika dia tahu demikian, mengapa David membuat Archimedes marah di pelelangan itu dan menyinggung pewaris pertama keluarga Lightfoot? Archimedes membencinya karena hal ini, dan setelah pelelangan berakhir, ia mengumpulkan semua orang penting dalam keluarganya untuk menyudutkan David. Namun pada akhirnya, David membunuh Archimedes dan orang-orangnya. David tidak perlu keluar untuk mengetahui bahwa keluarga Lightfoot pasti sedang berbondong-bondong mencarinya. Mereka bahkan mungkin meminta santo mereka untuk keluar. Tetapi setelah dipikir-pikir, David merasa itu tidak benar. Jika dia tidak membuat Archimedes marah di pelelangan, menaikkan God of Thunder Hammer ke harga yang sangat tinggi, mendapatkan 100.000 poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dari peringkat Sovereign menengah ke Sein Realm, dan kemudian menunjukkan kekuatannya di depan Valerio, dia tidak akan membuat keluarga Veloes mendapatkan Grandmaster Sein Realm mereka. Selain itu, mereka tidak akan meminta Treasure Trove untuk sepenuhnya mendukung Alba. Tanpa dukungan penuh dari keluarga Veloes, Alba, nyonya muda ketiga, tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, menyinggung Archimedes di pelelangan merupakan prasyarat. Tanpa itu, David tidak akan mencapai kesuksesannya saat ini. David mematikan panel sistem dan melakukan beberapa perhitungan dalam hatinya. Ada 4 level lagi untuk tubuhku dan 9 level lagi untuk pikiranku. Totalnya akan menjadi 13 level. Saya butuh 10.000 poin lavish untuk setiap peningkatan. Jadi, saya masih butuh 130.000 poin lavish untuk mencapai batas ganda prasein. Begitu aku mencapai batas ganda, aku akan naik ke pangkat Sein sejati parsial. Jika saya ingin menerobos itu, saya akan membutuhkan 1.000.000 poin mewah. Bahkan dengan kecepatan Alba saat ini, saya masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapainya. David memperkirakan akan sulit bagi Alba untuk mempertahankan tingkat pengeluaran ini. Lagi pula, mereka telah menghabiskan uang paling banyak untuk membeli kantor pusat dan cabang perusahaan perdagangan Liga Timur di zona perdagangan menengah dan besar di mana setiap inci tanahnya mahal. Setelah semuanya itu dilaksanakan, diperkirakan pengeluaran akan mencapai periode rendah. Kalau saja David tidak berada di True Sein Rank, dia tidak akan berani berhadapan langsung dengan keluarga Lightfoot. Bagaimana saya dapat mempercepat pengumpulan poin mewah? Menghadapi keluarga Lightfoot yang mungkin mendatanginya kapan saja, David berpikir keras. Bab 1795. Sementara David memikirkan cara untuk mempersingkat waktu ini. Tok tok tok. Dia mendengar ketukan di pintu. Masuklah, kata David. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Halo, Tuan David, sapa Alba dengan sopan. Nona Veloes, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Terima kasih atas kerja keras Anda.
Saya dapat melihat apa yang telah Anda lakukan untuk saya dan saya sangat berterima kasih, jawab David dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang seharusnya kulakukan. Ditambah lagi, aku tidak melakukannya dengan cukup baik dan aku perlu bekerja lebih keras. Jangan meremehkan diri sendiri, Nona Velowes. Anda sudah cukup berusaha. Jika Anda lelah, Anda harus beristirahat. Saya tidak terburu-buru. Jangan bekerja terlalu keras. Jika itu terjadi, saya akan merasa bertanggung jawab. Walaupun David berkata dia tidak terburu-buru, dalam hatinya dia berpikir sebaliknya. Dia telah membunuh 2 ahli waris keluarga Lightfoot, jadi keluarga besar seperti itu pasti marah sekarang. Mereka mungkin akan datang menjemput David kapan saja. David tidak akan percaya diri menghadapi keluarga Lightfoot jika dia tidak mencapai True Saint rank. Terima kasih atas perhatianmu, Master David. Namun, ini bukan apa-apa bagiku. Aku tidak perlu istirahat. Aku harus menyelesaikan tugasmu secepatnya. Ini juga perintah dari Grandmaster. Alba menolak tawaran David. Anders akan keluar, jadi bagaimana Alba bisa beristirahat? Sebenarnya, dia ingin mengkloning dirinya sendiri sehingga dia bisa mengirimnya ke tempat lain untuk memulai lebih banyak cabang. Dia ingin membangun fondasi untuk Islik Trading Company sesegera mungkin. Kemudian, dia ingin meningkatkan popularitasnya dan menarik klien. Sekalipun Treasure Trove bersedia memberikan kliennya kepada Islik Trading Company, Islik Trading Company juga perlu memiliki kemampuan untuk mengambil alih operasi mereka. Bagaimana klien bisa percaya pada perusahaan jika tidak memiliki fondasi? Kalau begitu, aku tidak akan mencoba membujukmu. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama, jika aku bisa menyelesaikan tugas tuanku, mendapatkan pengakuannya, dan membuatnya bahagia, aku akan membantumu dengan urusan keluargamu. David menepuk dadanya dan berkata, "Terima kasih, Tuan David." Alba membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, ia melanjutkan, "Tetapi Tuan David, kali ini aku di sini, aku perlu memberitahumu sesuatu." "Apa itu?" Keluarga Lightfoot sangat marah atas kematian Archimedes, dan mereka telah mengerahkan lebih dari setengah kekuatan keluarga mereka ke West End untuk menemukan pembunuhnya. Mereka bahkan mengirim seorang Saint. "Oh, seorang Santo. Berapa banyak? Berapa kekuatan mereka?" tanya David. Dia khawatir keluarga Lightfoot akan mengirim seorang Saint sejati. Jika memang begitu, itu akan merepotkan. David hanyalah seorang prasanto pertengahan, dan bahkan dengan pedang pemecah kejahatan dan kekuatan pikirannya, dia bukanlah lawan dari seorang santo sejati. Yang tidak diketahui David adalah bahwa True Saint rank merupakan kekuatan utama keluarga Lightfoot. Jadi bagaimana mereka bisa mengusirnya begitu mudah? Hanya jika prasanto yang mereka kirim gagal maka mereka akan mengirim santo sejati mereka. Masalah ini akan berkembang perlahan. Guru David, mereka mengirim seorang prasaint bernama Cohen Lightfoot, jawab Alba. Ketika David mendengar itu hanya pertengahan prasanto, dia menghela napas lega diam-diam. Tidak apa-apa jika itu bukan orang suci sejati. David tidak akan takut sekalipun mereka mengutus 2 prasanto, apalagi hanya 1. Bahkan jika keluarga Lightfoot mengetahui tentangnya, Cohen, sang pertengahan prasaint, tidak akan dapat berbuat apa-apa kepadanya. Bab 1796. Tentu saja, jika dia bisa menghindari ketahuan, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jika Cohen mengetahui kekuatannya, dia pasti akan meminta bantuan keluarganya. Jika saatnya tiba, keluarga Lightfoot mungkin akan mengirimkan orang suci sejati mereka. Terima kasih, Nona Velowes, karena sudah datang memberi tahu saya. Saya sudah menerimanya, jadi jangan khawatir, Nona Velowes, saya akan siap. David mengangguk dan berkata. Sebenarnya, Master David, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga itu telah menghapus semua jejak Anda, dan Grandmaster serta kakek Val berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi keluarga Lightfoot. Bahkan jika keluarga Lightfoot mengirim Saint dan separuh pasukan keluarga, tidak akan semudah itu menemukan Anda. Pada saat itu terjadi, Anda mungkin telah menyelesaikan tugas Anda, tambah Alba. Alasan dia berlari memberitahu David hal ini adalah untuk membuat David siap secara mental agar tidak keluar untuk sementara waktu.
Jika keluarga Lightfoot menemukan David, mereka pasti akan mengirimkan orang suci sejati mereka. Pada saat itu, kecuali David meminta tuannya untuk keluar membantu, atau jika tidak, mustahil untuk berurusan dengan keluarga Lightfoot. Jika tuannya David datang lebih awal, bukankah itu berarti dia telah gagal dalam misinya? Jika David gagal ujian, apakah dia akan membantu keluarga Fellowes? Alba juga mengkhawatirkan hal ini. Kedua, dia ingin memberitahu David bahwa keluarga Fellowes sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya sehingga akan meningkatkan rasa sayang David terhadap keluarga Fellowes. Kemudian, ketika tiba gilirannya untuk membantu keluarga Fellowes di masa mendatang, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Lightfoot tidak menghubungiku sekarang karena mereka adalah keluarga besar dan juga penduduk asli benua suci tengah. Ternyata Roal membantuku dalam kegelapan. Ketika masalah ini selesai, aku pasti akan mengucapkan terima kasih kepadanya, kata David tiba-tiba. Tuan David, silakan. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi bekerja terlebih dahulu. Tuan David, cobalah untuk tidak keluar selama waktu ini. Orang-orang dari keluarga Lightfoot sudah muncul di zona perdagangan besar ini. Nona Fellowes, jangan khawatir. Saya tidak akan keluar, dan tolong beritahu Roal bahwa saya akan mengingat semua yang telah dilakukan keluarga Fellowes. Saya, David Liddell, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda akan melihat ini secara langsung di masa mendatang, kata David dengan serius. Inilah respons yang diinginkan Alba. Setelah mendapat jawaban positif dari David, dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, melanjutkan pekerjaannya. Kantor pusat Islik Trading Company sedang dalam tahap renovasi. Selain itu, mereka juga membeli cabang. Akan tetapi, mereka tidak bergerak cukup cepat. Lagi pula, mereka perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki lokasi sebenarnya. Mereka membutuhkan lokasi yang paling makmur, jadi mereka tidak bisa membeli properti begitu saja. Jika tidak, efek yang diharapkan tidak akan tercapai sekalipun mereka mengeluarkan uang. David mengharuskan Islik Trading Company memiliki setidaknya satu kantor pusat dan 300 cabang yang dapat beroperasi secara normal. Dengan begitu, tugasnya akan dianggap selesai. Dia sudah memiliki kantor pusat. Dia juga telah membeli sekitar 100 kantor cabang, jadi sekarang dia membutuhkan 200 kantor cabang lagi. Banyak di antaranya adalah perusahaan komersial yang tidak dapat terus beroperasi, dan lokasinya pun tidak buruk, yang berarti mereka dapat menghemat waktu untuk renovasi. Alba juga ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Selama beberapa hari berikutnya, West End terus tegang. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, keluarga Lightfoot menemukan beberapa orang yang duduk sangat dekat dengan David di lokasi lelang dan mengetahui seperti apa rupa David menurut mereka. Kemudian, mereka mencari seorang pelukis untuk menggambar gambarnya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan di setiap zona perdagangan besar. Walaupun potret itu tidak 100% mirip David dan kemiripannya hanya sekitar 90%, itu sudah lebih dari cukup. Siapapun yang melihat David akan diberi hadiah $100 juta bintang dan bantuan dari keluarga Lightfoot jika mereka melaporkan David kepada keluarga Lightfoot. Dengan hadiah besar yang ditawarkan, segera menarik banyak orang untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa seluruh West End, dan bahkan seluruh benua suci tengah, dipenuhi mata-mata untuk keluarga Lightfoot. Untungnya, David belum keluar sejak dia tiba di sini. Bab 1797. Potret David mulai beredar di semua wilayah perdagangan di benua suci tengah. Versi fisik dan elektronik tersedia. Ada juga 2 paragraf teks di bagian bawah potret. Diinginkan, David Liddell, laki-laki, diperkirakan berusia sekitar 1000 tahun. Orang ini terkait dengan kematian tak sengaja Archimedes Lightfoot, pewaris pertama keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot dengan ini mengeluarkan surat perintah. Siapapun yang melihat orang ini, tidak peduli siapa mereka, akan diberi hadiah $100 juta bintang dan bantuan penting dari keluarga Lightfoot setelah diverifikasi keabsahannya. Jika ada yang berhasil menangkap dan membawa David hidup bagi keluarga Lightfoot,
mereka akan mendapat hadiah 10 miliar dolar bintang dan 3 bantuan dari keluarga Lightfoot. Karena David mungkin menyamar untuk menyembunyikan identitas semua orang, selama kamu menemukan seseorang yang mirip dengan David, kamu dapat memberikan informasi kepada keluarga Lightfoot. Terlepas dari apakah itu David, kamu akan tetap diberi hadiah yang sesuai. Tentu saja, harap berhati-hati, jika keluarga Lightfoot mengetahui bahwa laporan itu diatur untuk mendapatkan hadiah, jangan salahkan keluarga Lightfoot karena bersikap kejam. Begitu surat perintah dari keluarga Lightfoot keluar, hal itu langsung menarik banyak perhatian. 10 miliar dolar bintang adalah hal sekunder. Yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah 3 bantuan penting yang dijanjikan oleh keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot adalah salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah. Mereka adalah pengendali sebenarnya di balik kemegahan dan memiliki beberapa Grandmaster Saint Realm. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 1 Saint sejati. Mereka menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh kerajaan bintang. Jika seseorang bisa mendapatkan 3 bantuan dari mereka, seseorang dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di kerajaan bintang selama mereka tidak menyinggung kekuatan-kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Lightfoot. Yang terpenting, surat perintah yang dikeluarkan oleh keluarga Lightfoot menyatakan bahwa setiap orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Banyak orang yang diburu oleh musuh-musuh mereka, juga orang-orang putus asa yang dicari oleh pemerintah, melihat kesempatan mereka. Jika mereka membantu keluarga Lightfoot menemukan David, menangkapnya, dan membawanya ke keluarga Lightfoot, apakah itu berarti mereka dapat mengubah takdir mereka dan berhenti menjalani kehidupan sebagai buronan? Ini terlalu menggoda. Ini terlalu menggoda. Akan lebih baik bertaruh pada ini daripada bersembunyi sepanjang waktu dan terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tidak setiap hari mereka memiliki kesempatan ini. Jika mereka melewatkan ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi. Ditambah lagi, bukankah surat perintah itu mengatakan bahwa David baru berusia sekitar 1000 tahun? Dia masih terlalu muda, jadi dia tidak akan terlalu kuat. Jika mereka beruntung, akan mudah untuk menangkap David. Oleh karena itu, setelah keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah ini, para penjahat tak terhitung jumlahnya di benua suci pusat mulai menyerbu ke WSN. Ditambah lagi, saat berita itu tersebar, para penjahat yang dicari dari Star Kingdom juga menuju ke WSN. Bukan mereka saja, bahkan pasukan menengah hingga kecil pun mengirim orang untuk mulai mencari David. Tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dekat dengan keluarga Lightfoot. Ini jelas menunjukkan betapa kuatnya kekuatan keluarga Lightfoot yang mampu mengumpulkan begitu banyak pendukung. Keluarga Lightfoot tidak hanya mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat, dan memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan memiliki beberapa Grandmaster Saint Realm. Lebih jauh lagi, mereka memiliki keluarga Ginger, salah satu dari 6 kekuatan utama di kerajaan bintang sebagai pendukung. Mereka punya uang, kekuatan, dan bahkan latar belakang. Siapa yang berani menyinggung keluarga seperti itu yang sedang berada di puncak kekuasaannya? Setelah surat perintah dikeluarkan, nama dan potret David menjadi populer di benua suci tengah. Dipercayai bahwa hal itu akan segera menyebar ke seluruh kerajaan bintang. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemuda yang berusia kurang dari 1000 tahun ini, mereka tahu anak ini tidak akan hidup lama. Berapa banyak orang yang menyinggung keluarga Lightfoot yang selamat? Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan apakah David sendiri dapat bertarung melawan keluarga Lightfoot. Kekuatan di kerajaan bintang yang tidak takut pada keluarga Lightfoot dapat dihitung dengan 2 tangan. Sementara itu, tidak ada keturunan langsung yang memiliki nama belakang lain dalam pasukan tersebut. Jika David memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lightfoot, mereka tidak akan mengeluarkan surat perintah untuk mencarinya. Bab 1798. Ini menunjukkan bahwa David hanya bisa memilih untuk lari atau bersembunyi dalam menghadapi kejaran keluarga Lightfoot. Mereka yang percaya diri ingin menangkap David dengan imbalan 10 miliar dolar bintang dan 3 bantuan dari keluarga Lightfoot.
Mereka yang tidak percaya diri ingin menemukan semua jejak David untuk diberikan kepada keluarga Lightfoot sehingga mereka bisa mendapatkan $100 juta bintang dan satu bantuan. Aksi keluarga Lightfoot melibatkan hampir 80% warga West End karena mereka semua berpartisipasi dalam perburuan penyihir. Sedangkan warga dari daerah lain, mereka juga berbondong-bondong menuju West End. Keluarga Fellowes tidak dapat berbuat apa-apa terhadap surat perintah keluarga Lightfoot. Valerio telah berusaha sekuat tenaga untuk menghapus semua jejak David, namun, ada terlalu banyak orang di pelelangan itu. David sangat mencolok saat bertarung dengan Archimedes di pelelangan. Mereka menaikkan senjata jiwa tingkat menengah ke harga setinggi langit yakni $11 triliun bintang, yang 10 kali lipat dari harga aslinya. Oleh karena itu, sulit bagi orang-orang di pelelangan itu untuk tidak mengingatnya. Sekalipun Valerio sudah berusaha sekuat tenaga, keluarga Lightfoot tetap berhasil menemukan beberapa orang yang lolos dari radar dan mendapatkan potret David. Mereka menggunakan potret itu untuk mengeluarkan surat perintah sementara hadiahnya juga sangat besar. Jika keluarga Lightfoot tidak memiliki potret David, pengaruh surat perintah itu tidak akan sebaik sekarang. Mustahil menemukan David hanya dengan namanya. Ditambah lagi, David selalu bisa mengubah namanya. Jika mereka tidak memiliki potret ini, siapa yang berani mengklaim bahwa David adalah orang yang dicari keluarga Lightfoot? Namun, berbeda halnya dengan potret. David akan ditemukan dimanapun ia pergi. Keluarga Fellowes hanya bisa memberitahu David untuk tidak meninggalkan rumah selama periode ini melalui Alba. Pada saat yang sama, mereka juga mendesak Alba untuk bergegas. Setelah David menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan tuannya, keluarga Lightfoot akan menundukkan kepala mereka dengan patuh di bawah tekanan seorang santo suci. Tidak dapat dipastikan apakah keluarga Ginger akan datang dan melindungi mereka saat itu. Keluarga Fellowes juga khawatir keluarga Lightfoot akan menemukan David lebih awal, memaksanya meminta tuannya untuk keluar terlebih dahulu, yang berarti dia akan gagal dalam misinya. Saat itu, semua usaha mereka akan sia-sia. Apa yang dilakukan keluarga Lightfoot secara tidak langsung membantu David. Untuk memastikan kesempatan terakhir keluarga Fellowes tidak terganggu. Valerio berusaha sekuat tenaga setelah berkonsultasi dengan Grandmaster Roal. Ia langsung membagi banyak properti Treasure Trove dan menjualnya ke David's Islick Trading Company untuk mempercepat pengembangan. Dari Islick Trading Company, tindakan pengorbanan diri seperti itu menyebabkan poin mewah David meroket. Dalam beberapa hal, David sebenarnya harus berterima kasih kepada keluarga Lightfoot. Peningkatan kekuatannya yang pesat akhir-akhir ini semua berkat keluarga Lightfoot. Membunuh Cornelius membuat Alba semakin percaya pada David. Kemudian Archimedes yang marah mengizinkan David menghabiskan $11 triliun bintang pada suatu waktu, secara langsung menerobos ke tingkat pemula Saint Realm Prasein dari tingkat Sovereign Tengah. Lompatan ini tercatat dalam sejarah kerajaan bintang. Setelah itu, dia membunuh Archimedes dan menyebabkan keluarga Lightfoot keluar dengan kekuatan penuh untuk mencari si pembunuh. Keluarga Fellowes merasakan krisis lagi, jadi mereka membuat keputusan yang cepat dan tegas untuk membantu David. Bab 1799. Badai di luar tidak mengganggu David. Pada saat ini, dia sedang tertawa cekikikan sendiri di kamarnya. Alasan dia seperti ini adalah karena panel sistem di depannya. Saldo, $9,157,116,452,000,000 bintang. Isi, level Prasein 10, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1 juta poin mewah. Pikiran, level Prasein 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin mewah. Pertarungan, pangkat Saint sejati sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan, tamparan penghancur udara. Kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 8078. Sudah berapa lama, kekuatan David telah ditingkatkan ke sebagian peringkat Saint sejati. Dia juga tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Awalnya ia mengira pertumbuhan poin mewahnya akan berkurang perlahan-lahan. Namun, ia tiba-tiba mengalami masa pertumbuhan besar yang datangnya begitu tiba-tiba dan dahsyat.
Hanya dalam sehari, ia mendapat 100.000 poin mewah. Dia tidak tahu apakah ini bisa berlanjut. Jika terus berlanjut seperti ini, dia akan mendapatkan 1 juta poin mewah hanya dalam 10 hari. Kemudian, ia akan meningkatkan tubuhnya dan menjadi orang suci sejati. Ia tidak perlu takut pada keluarga Lightfoot jika itu terjadi. Bahkan jika 2 orang suci sejati dari keluarga Lightfoot mendatanginya, ia masih bisa melarikan diri meskipun ia tidak bisa mengalahkan mereka. Ini adalah keberanian yang sejati. David merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Dia telah memilih rencana yang tepat. Dia mengarang seorang guru suci palsu dan kemudian menggunakan segala macam trik untuk membuat guru palsu ini tampak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, keluarga Velowes membutuhkan seorang santo suci sebagai pendukung mereka untuk membantu mereka keluar dari kesulitan. Itulah sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya sekarang. Mereka tidak hanya membantu David melawan keluarga Lightfoot, tetapi mereka juga menggunakan segala daya mereka untuk membantu David mengembangkan perusahaannya. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Seorang santo sejati belum dapat menolong keluarga Velowes keluar dari kesulitan mereka. David tahu situasinya. Dia tidak memiliki guru orang suci-suci, jadi dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Dia perlu melanjutkan rencana berikutnya setelah mencapai pangkat Saint sejati. Dia ingin bergabung dan mengambil alih harta karun keluarga Velowes. Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di benua suci pusat, dan David hanya membutuhkan sebagian skala dan nilainya. Dengan cara itu, dia bisa mendapatkan puluhan juta poin mewah, menikmati kenaikan yang luar biasa, dan menjadi kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang, seorang santo suci. Ketika itu terjadi, masalah keluarga Velowes akan terselesaikan. Adapun bagaimana meyakinkan mereka, David masih belum tahu. Bagaimanapun, Treasure Trove adalah sumber kehidupan keluarga Velowes. Oleh karena itu, David membutuhkan rencana yang jitu untuk membuat mereka sepakat. Mereka mungkin hanya setuju ketika keadaan mereka menjadi lebih buruk dan mereka menghadapi situasi hidup dan mati. David hanya dapat memikirkan hal ini setelah dia mencapai True Saint Rank. Dengan itu, David mematikan sistem dan meraih perangkat komunikasinya. Lalu, sebuah potret muncul di depannya yang memperlihatkan David sendiri. Meskipun ini hanya sebuah gambar, tapi sangat mirip dengan dirinya. Itu lebih dari 90% mirip dengannya. Di bawah potret itu terdapat isi surat perintah. David bingung dengan taktik keluarga Lightfoot. Tampaknya mereka mencoba membuat semua orang di Star Kingdom menemukannya. Jika David sendirian, dia tidak akan keberatan. Dia hanya perlu tinggal di dalam rumah. Keluarga Lightfoot tidak akan berani berbuat apa-apa kepadanya setelah dia menjadi orang suci sejati. Namun, David khawatir Celia dan yang lainnya akan melihat surat perintah ini di Sekte Iridescent tempat mereka masih berkultivasi. Dilihat dari sifat mereka dan betapa berartinya David bagi mereka, mereka pasti akan meminta bantuan Nova. Kalau saja Nova memberitahu mereka bahwa tangannya diikat, mereka mungkin akan keluar untuk mencarinya secara diam-diam. Bab 1800. Akan merepotkan jika itu terjadi. Apa yang akan terjadi pada sekelompok wanita cantik dengan kekuatan tempur rendah setelah mereka keluar? Apa yang harus saya lakukan? David bertanya-tanya dengan muram. Dia pergi ke Sekte Iridescent begitu dia tiba di Kerajaan Bintang. Lalu, dia bertemu si bajingan Nex sebelum dia sempat mengenali tempat itu. Setelah itu, Celeste dihukum dan dipaksa meninggalkan Sekte Iridescent, menyebabkan dia tidak meninggalkan alat komunikasi apapun kepada Celia dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat menghubungi mereka meskipun dia ingin. Sementara itu, Celeste telah memberinya alat komunikasi yang dimilikinya sekarang. Akan tetapi, dia tidak dapat menghubungi Celeste juga karena dia berada di Gua Es. David tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Ia hanya bisa berharap Celia dan yang lainnya terlalu sibuk bercocok tanam sehingga tidak melihat surat perintah itu. Tetapi bagaimana kalau mereka melakukannya? David merasa ia tidak bisa bertaruh untuk hal ini. Sebagian besar alasan ia bekerja keras adalah demi Celia dan yang lainnya. Jika mereka tidak ada, apa gunanya dia menjadi orang suci?
Haruskah aku menyelinap kembali ke Sekte Iridescent? David tiba-tiba mendapat ide ini. Namun, keluarga Lightfoot memantau WSN dengan sangat ketat, jadi mereka pasti tidak akan melewatkan perjalanan luar angkasa berdimensi tinggi apapun. Begitu dia merobek ruang untuk pergi, keluarga Lightfoot mungkin akan menemukannya dan kemudian dia akan terbongkar. Apa yang harus saya lakukan? David terjerumus dalam dilema. Jika sekarang dia adalah orang suci sejati, dia tidak akan bertindak seperti ini. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Seorang Saint sebagian masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan dua Saint sejati dari keluarga Lightfoot. Saat David berada dalam dilema ini, benua bintang di kerajaan bintang. Disinilah Star Mansion berada. Pada saat ini, pemimpin muda Star Mansion, Amadi, sedang menatap potret di tangannya dengan bingung. Siapa orang ini kalau bukan David? Dia memegang surat perintah yang dikeluarkan keluarga Lightfoot untuk David. Kekuatan manapun yang menduduki peringkat atas di kerajaan bintang akan mendapatkan berita dari kekuatan besar seperti keluarga Lightfoot hampir secara instan. Tentu saja, Star Manion tidak terkecuali. Namun, Amadi tidak dapat mengerti. Sudah berapa lama sejak dia berpisah dari David? Meskipun begitu, dia telah membuat keributan. Dia bahkan berani mencampuri urusan keluarga Lightfoot. Bagi Amadi, ini adalah langkah yang sangat berani. Bahkan Star Mansion perlu berpikir dua kali sebelum menyinggung keluarga Lightfoot. David berasal dari peradaban rendah, jadi beraninya dia menyinggung keluarga Lightfoot. Apakah dia ingin mati? Amadi tidak meragukan apakah orang dalam potret itu adalah David. Ada orang-orang yang mirip di Star Kingdom, namun orang-orang yang terlihat hampir sama dan bahkan memiliki nama yang sama sangatlah langka. Setelah itu, Amadi pergi ke Sekte Iridescent. Dia mengetahui dari ketua Sekte, Nova, bahwa David telah pergi ke benua suci pusat. Setelah menambahkan informasi yang didapatnya, Amadi dapat yakin bahwa orang yang ada dalam surat perintah keluarga Lightfoot adalah David yang dikenalnya. Masa yang sulit. Amadi berpikir dalam hati tanpa daya. Guru Bu Celeste mengirimnya ke Gua Es sebagai hukuman, jadi hidupnya pada dasarnya hancur. Star Manion bahkan tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Sekarang, David bahkan telah memprovokasi keluarga Lightfoot. Awalnya, Amadi menunggu David bergabung dengan Star Mansion. Sekarang, sekalipun David mau, Star Mansion tidak akan berani menerimanya lagi. Sekalipun David adalah seorang jenius yang langka, Star Manion tidak akan menyinggung keluarga Lightfoot demi dia. Amadi kembali sadar dan bersiap memanggil David untuk melihat apa yang terjadi. Jika David membutuhkan bantuan, Amadi akan dengan senang hati membantunya selama masih dalam kemampuannya. Sekarang, David bahkan telah memprovokasi keluarga Lightfoot.